Waalaikumsalam. Apa kabar semua adik-adik? Baik, Kak. Sebelum memulai belajar hari ini, terlebih dahulu kakak memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama kakak Asmi, asal dari Selatan, Universitas UIN ada di Banda Aceh. Supaya adik-adik biar lebih akarnya, mau kita perkenalkan diri dulu. Yang pertama, ini siapa dan ini siapa. Perkenalkan, nama saya Bakia, kelas 2 SMP. Perkenalkan, nama saya Najah Salsabila, saya kelas 1 SMP. Perkenalkan, nama saya Aida Moda, kelas 3 SMP. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan mulai mata pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat zat padat, zat cair, zat gas dan partikel-partikel lainnya. Jadi kita akan menjelaskan tentang perbedaan sifat zat padat dan gas berdasarkan gerak partikelnya. Semuanya perhatikan fokus ya. Kakak akan menjelaskan tentang pertama gerakan partikel. Nah, jadi perhatikan di depan. Gerakan partikel itu yaitu perbedaan sifat-sifat zat padat, zat cair, dan gas berdasarkan bentuknya. Zat padat itu tetap, sedangkan zat cair itu berubah dan menyesuaikan tempatnya. Tahu kan? Apa itu berubah? Tidak tetap, berubah menyesuaikan tempat atau punya bentuk volume tertentu. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak-gerak bebas namun terbatas. Sedangkan zat partikel itu dapat bergerak bebas menyesuaikan tempat itu, bisa ke sana ke situ, enggak tetap. Dan keempat, berdasarkan susunan partikel menunjukkan zat padat itu sama rapat pada ikatan partikelnya agak lemah. Selanjutnya yang kedua, jelaskan proses terjadinya pelangi. Adik-adik, sebelumnya kalau kalian tahu bagaimana terjadinya pelangi? Belum. Baik, simak ya. Kakak akan menjelaskan tentang proses terjadinya pelangi. Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya memahami yang melewati sebuah tetesan air hujan akan dibiasakan melewatinya. Nah, proses pembiasan ini yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Apakah kalian tahu apa itu warna spektrum? Ya, tahu enggak? Warna spektrum itu yaitu warna pelangi. Pelangi ada berapa? Ada ini, biru, terdiri dari berapa? 7 ya. Bagus. Yaitu salah satunya itu warna merah, ungu, jingga, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Pokoknya itu terbentuk warna spektrum pelangi itu ada 7. Baik, yang ketiga, saat terjadinya petir, mengapa lebih cepat terlihat kilat dibandingkan dengan bunturannya? Ada yang tahu? Ketika sebelum hujan itu pasti terjadi kilat ataupun bunturan petir. Tidak tahu kak? Mari kita simak lagi. Yaitu karena petir atau kilat merupakan gelombang cahaya, sementara buntur atau bunyi petirannya yaitu gelombang bunyi. Keduanya tidak muncul bersama karena laju kecepatan gelombang bunyi. Adapun laju perambatan gelombang bunyi buntur hanya 340 meter per detik itu. Nah, itu terjadi karya dengan punya bentuk volume tertentu. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak-gerak bebas namun terbatas. Sedangkan zat partikel itu dapat bergerak bebas menyesuaikan tempat itu, bisa ke sana ke situ, enggak tetap. Yang keempat, berdasarkan susunan partikel menunjukkan zat padat yaitu sama rapat pada ikatan partikelnya agak lemah. Selanjutnya yang kedua, jelaskan proses terjadinya pelangi. Adik-adik, sebelumnya kalau kalian tahu bagaimana terjadinya pelangi? Belum. Baik, simak ya. Kakak akan menjelaskan tentang proses terjadinya pelangi. Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya memahami yang melewati sebuah tetesan air hujan akan dibiasakan melewatinya. Nah, proses pembiasan ini yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Apakah kalian tahu apa itu warna spektrum? Ya, tahu enggak? Warna spektrum itu yaitu warna pelangi. Pelangi ada berapa? Ada ini, biru, terdiri dari berapa? 7 ya. Bagus. Yaitu salah satunya itu warna merah, ungu, jingga, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Pokoknya itu terbentuk warna spektrum pelangi itu ada 7. Baik, yang ketiga, saat terjadinya petir, mengapa lebih cepat terlihat kilat dibandingkan dengan bunturannya? Ada yang tahu? Ketika sebelum hujan itu pasti terjadi kilat ataupun bunturan petir. Tidak tahu kak? Mari kita simak lagi. Yaitu karena petir atau kilat merupakan gelombang cahaya, sementara buntur atau bunyi petirannya yaitu gelombang bunyi. Keduanya tidak muncul bersama karena laju kecepatan gelombang bunyi. Adapun laju perambatan gelombang bunyi buntur hanya 340 meter per detik itu. Nah, itu terjadi itu menyesuaikan tempatnya, berubah tidak tepat, tidak sama dengan zat padat. Baik, yang kedua itu volume. Volume itu
Sama juga dengan zat cair perbedaan ini gerakan partikel. Ya, volume zat padat dan zat cair selalu tetap, sedangkan volume zat gas berubah. Sama dengan gerakan partikel, nggak beda tipis. Tapi berdasarkan susunan partikel, urusan zat padat sangat rapat. Pada zat padat sangatlah rapat, pada zat cair cukup lengkap, pada gas sangat lengkap. Punya bentuk volume tertentu. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak-gerak bebas namun terbatas. Sedangkan zat partikel itu dapat bergerak bebas menyesuaikan tempat itu, bisa ke sana ke situ, enggak tetap. Yang keempat, berdasarkan susunan partikel, urusan zat padat itu sangat rapat. Pada ikatan partikelnya agak lemah. Selanjutnya yang kedua, jelaskan proses terjadinya pelangi. Adik-adik, sebelumnya apakah kalian tahu bagaimana terjadinya pelangi? Belum. Baik, simak ya. Kakak menjelaskan tentang proses terjadinya pelangi. Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya memahami yang melewati sebuah tetesan air hujan akan dibiasakan melewatinya. Nah, proses pembiasan ini yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Apakah kalian tahu apa itu warna spektrum? Tidak tahu enggak? Warna spektrum itu yaitu warna pelangi. Pelangi ada berapa? Ada enggak? Ini ilmu. Terdiri dari berapa? 7 ya. Bagus. Yaitu salah satunya itu warna merah, ungu, jingga, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Pokoknya itu terbentuk warna spektrum pelangi itu ada 7. Baik, yang ketiga, saat terjadinya petir, mengapa lebih cepat terlihat kilat dibandingkan dengan gunturannya? Ada yang tahu? Ketika sebelum hujan itu pasti terjadi kilat ataupun gunturan petir. Tidak tahu kak? Kemudian kita simak lagi, yaitu karena petir atau kilat merupakan gelombang cahaya, sementara guntur atau bumi petirannya yaitu gelombang bumi. Keduanya tidak muncul bersama karena laju kecepatan gelombang bumi. Adapun laju kerapatan gelombang bumi guntur hanya 340 meter. Dan gunturan petir itu munculnya itu tidak sama munculnya, berbeda-beda waktu. Pertama itu sebelum terjadinya hujan itu pasti terjadinya kilat dulu ataupun cahaya putih yang muncul. Baru nanti disertai dengan keluarnya guntur ataupun suara bunyi suara petir. Baik, adik, selanjutnya keempat, jelaskan mengapa terjadinya perbedaan antara siang dan malam. Dan saat negara apakah adik sudah mengerti terjadinya proses pembentukan pelangi? Alhamdulillah udah. Baik, kita akan lanjut yang keempat. Yang keempat, jelaskan mengapa terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam pada suatu negara, yaitu apakah baik adik, selanjutnya yang keempat, jelaskan mengapa terjadinya perbedaan lama siang dan malam pada saat negara belahan bumi ini. Apakah adik sebelumnya sudah tahu mengapa ada terjadinya perbedaan siang dan malam di belahan bumi? Belum tahu kak. Baik, kakak menjelaskan ini. Karena adanya rotasi bumi. Karena terjadi rotasi bumi. Bumi di belahan utara ataupun kutub utara dan selatan punya waktu siang dan malam yang berbeda. Contohnya, misalkan di daerah Indonesia itu pagi, sedangkan di daerah di Amerika sana itu malam. Itu karena terjadi kemiringan suhu bumi dan rotasi. Misalkan ini bumi. Nah, kalau di ilmu pengetahuan bumi itu bulat. Kalau di dalam Al-Quran bumi itu datar. Jadi malamnya ini bumi, misalnya bumi ini bulat ya. Bulat. Saat bumi berevolusi, bumi terletak di apotema atau hipotema. Apotema titik terjauh dari matahari. Sedangkan hipotema itu terdekat bumi dengan matahari. Ini matahari. Ini planet lain, Merkurius, Venus, bumi. Ini bumi. Bumi itu urutan ketiga dari planet yang lain. Baik. Pada saat masyarakat itu khatulistiwa melihat matahari bergerak atau bergeser itu sekitar 23,5 meter. Matahari jaraknya itu atau bergeser itu sekitar 23. Apakah kalian sudah tahu dengan perbedaan jarak jauh dari bumi dengan matahari ataupun apa yang disini mau dipertanyakan? Ya Kak, kenapa buminya naik yang pertama aja? Kenapa bumi tidak urutan pertama? Satu, dua, tiga. Karena kalau bumi ini dekat sama matahari, otomatis bumi kita, penduduk bumi ini, penduduknya penduduk yang ada di bumi. Nah, kalau bumi ini dekat sama matahari, mataharinya matahari. Jika bumi dan matahari berdekatan, otomatis manusia ataupun makhluk bumi di sini akan merasa kepanasan, hangus. Kalau kita dekat sama matahari pun, otomatis air ataupun danau laut ini cepat mengalir karena kita berdekatan sama dengan matahari. Ya. Dan bumi ini pun tidak bisa kita pindahkan ke planet urutan 1 Merkurius karena sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Baik, sudah jelas? Ya, Bu. Selanjutnya kita akan lanjut nomor 5, yaitu ceritakan proses terbentuknya jagad raya berdasarkan teori Big Bang. Apakah kalian tahu teori Big Bang itu apa? Enggak. Mari. Teori ini adalah teori pembentukan alam semesta ataupun jagad raya yang terbaik dan banyak didukung
itu proses terbentuknya bumi. Bagaimana proses terbentuknya bumi itu teori Big Bang. Teori Big Bang ini yang membentuk proses bagaimana terjadi proses gegak raya. Nah, juga 6. Jelaskan perbedaan dari atom, molekul, senyawa, dan ion sertakan dengan contoh ilustrasi. Yang pertama, atom. Atom adalah satuan terkecil dari suatu materi yang terdiri dari inti. Inti itu, atom itu terdiri dari inti. Inti itu bagian terkecil. Kayak bunga-bunga itu kan ada inti sarangnya, ada lagi yang lapisan yang di dalam itu. Itu juga atom inti yang terkecil. Contohnya itu ACO. Apakah kalian tahu apa itu ACO? ACO itu hidrogen, karbon, dan oksigen. Disingkat dengan ACO. Nah, yang kedua, molekul adalah gabungan dari beberapa atom unsur, bisa 2 atau lebih. Contohnya itu O2, H2, O3, dan 5, 8. Jika digabung molekul senyawa, yaitu menjadi H2O, CO2, dan COH5. Selanjutnya ketiga, ion adalah atom yang bermuatan listrik. Bermuatan listrik itu bermuatan listrik atau yang bermuatan listrik. Ion bermuatan listrik ini yaitu disebut dengan kation, dan ion yang bermuatan negatif disebut dengan anion. Contohnya O2, H2. Anion itu contohnya anion ya. C2O dan H2. Ini contoh dari anion. Anion ya. Baik, selanjutnya yang ketujuh, jelaskan mitigasi bencana menurut yang kalian pahami setelah membahas materi bencana alam. Selanjutnya yang ketujuh, jelaskan mitigasi bencana menurut yang kalian pahami tentang bencana alam. Itu penjelasannya itu, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Baik, melalui mitigasi bencana menurut yang kalian pahami tentang bencana alam. Itu bencana alam itu mitigasi yang serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana alam melalui pembangunan fisik maupun penyebaran dan peningkatan kemampuan menghadapi suatu bencana. Itu karena penjelasan dari suatu mitigasi tersebut. Ya teman-teman, kalian sudah mendengar penjelasan kakak. Itu kakak akan bagikan kertas soal ya yang kalian pahami tadi, tercatat di sini ya. Ini email Sophia ya. Baik, selamat mengerjakan. Baik, adik-adik jangan lupa tulis namanya dan kelas. Ya kak. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Ya kak. Selamat mengerjakan. Pak, saya sudah siap. Baik, kalau sudah siap boleh dikumpulkan kertasnya. Ini udah siap kak. Baik, kumpulkan ke depan. Ini kak yang kedua. Terima kasih. Ini. Terima kasih sudah mengerjakan soal ini dengan baik benar. Baik, selanjutnya kakak tutup pembelajaran ini yaitu dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berdoa, kakak akhiri pembelajaran ini. Kalau ada kekurangan atau salah kakak mohon berkenan. Sebelum kakak sini kasih banyak juga sama ayatnya. Terima kasih. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.